Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ilmuku, channel edukasi berbagi pengetahuan. Nah, pada tutorial serba-serbi fitur Google kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengirim e-sertifikat ke banyak peserta berdasarkan data yang ada pada spreadsheet. Data yang ada pada spreadsheet ini bersumber dari data Excel, Microsoft Excel, atau juga bersumber dari Google Formulir. Ya, jadi datanya yang diinput melalui Google Form. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama, kita masuk di akun Gmail. Setelah masuk, kita balik ke tanda titik-titik di sudut kanan atas, pilih slide, kemudian pilih blank, kemudian kita masukkan file gambar atau hasil desain sertifikat sebelumnya. Ya, kita memasukkan dengan cara memilih insert, kemudian pilih image, kemudian upload from computer, kemudian mencari gambar desain yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian disesuaikan dengan lebar sertifikatnya, masuk di file, kemudian text setup, kemudian pilih custom, kemudian kita mengatur sesuai dengan lebar dari sertifikatnya. Nah, seperti ini kita mengaturnya. Ya, kita mungkin kurang pas, kita atur kembali 7.2 ya, kemudian kita drag ya. Oke, ini posisi lebar slide sudah disesuaikan dengan lebar dari sertifikatnya. Kemudian kita beri nama file slide ini agar memudahkan dalam mengirimkan data sertifikat nantinya. Kita beri nama. Ya, kemudian kita masuk di Google Spreadsheet. Ya, titik-titik, kemudian pilih sheet, kemudian kita pilih blank. Ya, di sini yang harus diperhatikan adalah fill-nya. Ya, fill dari yang ada di sertifikat dengan yang ada pada spreadsheet itu harus sesuai, ya. Ya, misalnya di sini kita beri nama data peserta. Kemudian kita buat kolomnya atau fill-fillnya mulai dari nomor sesuai dengan kebutuhan yang ada pada sertifikat.
nomor, nama, kemudian sebagai apa, kemudian email. Nah, di sini ada catatan penting. Data peserta ini bisa digantikan dengan data yang bersumber dari Google Form. Data itu nanti terkumpul di spreadsheet. Nah, data yang ada di spreadsheet ini nanti akan dihubungkan dengan sertifikat. Nah, di sini kita bisa menggunakan juga Google Form. Ya, jadi ini adalah contoh datanya, simulasi data. Kita coba mengisi data sesuai dengan peserta ya yang terdaftar di kegiatan tersebut. Jadi ketika kita menggunakan Google Form, maka ini tidak perlu kita mengisi secara manual seperti ini. Nanti secara otomatis sertifikat itu akan terkirim ke email peserta berdasarkan data yang diisi di dalam Google Form ya. Jadi kita bisa menggunakan dua metode berdasarkan data statis ya. Data statis itu yang kita input manual seperti ini, atau data tersebut dikumpulkan berdasarkan Google Form nah, seperti itu. Sekarang kita kembali ke slide. Kemudian di sini kita masukkan text box ya. Di sini kita masukkan fill-fill yang ada pada data peserta tadi, yang ada pada spreadsheet tadi, kita sesuaikan namanya, jangan sampai ada kesalahan ya. Di sini kita masukkan nomor, nama, dan sebagai apa gitu ya. Untuk menghubungkan dengan data di spreadsheet, maka kita menggunakan kurung siku dua kali, buka kurung siku dua kali seperti ini ya. Pastikan sama nama fieldnya, nomor, nama, sebagai ya. Ini kita buka kurung siku dua kali, kemudian di sini misalnya adalah nomor posisinya, kemudian kita balas dengan kurung siku juga dua kali ya. Pastikan itu benar penulisannya. Ya, setelah selesai semua, kita memasukkan nama-nama kolom ya, atau nama-nama field yang ada pada data peserta ini ke slide ya. Kita sudah memasukkan. Sekarang kita akan menginstal fitur untuk mengirimkan email, fitur untuk mengirimkan sertifikat ya. Kita masuk di data peserta, pilih add-ons, get add-ons ya. Kemudian kita pilih autocreate, diinstal, kemudian pilih install, kemudian continue. Ya, kita pilih email yang sesuai dengan email yang kita gunakan. Setelah diinstal ya, maka kita masuk kembali di add-ons yang terlihat itu sudah muncul autocreate-nya. Kita open. Kemudian kita mulai dengan job baru. Kita beri nama, jobnya apa, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Misalnya namanya adalah ini. Ini penamaannya bebas ya.
sesuai dengan keinginan pembuatnya. Ya, kemudian kita next dan memilih template sertifikat yang sudah kita buat di slide tadi. Kita pilih from draft, kita pilih sertifikat tadi. Oke, pastikan itu benar namanya. Oke, sudah, kita next. Ya, kemudian kita pilih sheet 1 sesuai dengan data yang ada pada sheet tadi, spreadsheet. Nah, ini ada nomor, nama. Ya, sepertinya ada kesalahan dalam penulisan di slide tadi. Ya, di bagian nama itu kurang satu kurung sikunya ya, tutup kurung sikunya kurang. Nah, ketika ini salah maka tidak akan muncul di atau create tadi ya. Kita kembali mengulang, open ya, kita mulai dari awal karena tadi belum tersimpan jobnya, jadi kita harus mengulang dari awal. Add-ons, kemudian kita mulai kembali add-ons, kemudian auto create, open. Job, kemudian kita beri nama lagi. Jadi selama tidak kita menyimpan job ini maka tidak akan muncul job ini ya. Ya, karena tadi kita sudah menggunakan, kita mencari kembali sertifikatnya ya, kita pilih, kita select ya, sebenarnya kita bisa menggunakan fungsi resend user tadi, template ya. Kemudian kita melihat di sini sudah lengkap ya, kita pilih sheet 1, kemudian kita lihat. Nah, ini secara otomatis akan sesuai ya. Kemudian kita akan next. Nah, di sini adalah nama file yang akan dibentuk otomatis oleh sistem ya. Jadi kita ingin membuat nama filenya apa. Misalnya nama filenya ini akan selalu menyesuaikan dengan nama yang ada pada data peserta yang ada di spreadsheet ya. Misalnya ini nama, jadi pastikan kurung sikunya benar 2 kali dan buka kurung siku dan tutup kurung siku. Kemudian isinya adalah nama, kemudian sebagai apa, ini akan, nama file ini akan selalu berganti sesuai dengan data yang ada pada spreadsheet. Kemudian kita pilih di situ tipenya PDF dan multiple output mode, artinya filenya akan dipisah berdasarkan data yang ada pada Excel atau spreadsheet ya. Jadi menjadi banyak file begitu. Next. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih folder yang akan disimpan di mana sertifikatnya ini berada. Ya, kita akan menambah di sini nama foldernya, tapi sebelumnya foldernya ini sudah kita buat sebelumnya ya. Ya, ini kemudian select, kemudian next lagi, next lagi, share docnya kita yes, kemudian di sini kita tipenya PDF yes, kemudian nah di sini di bawah ini akan dikirim ke email peserta. Nah, ini akan kita membaca data yang ada pada spreadsheet ya, pastikan itu benar, yaitu nama filenya adalah email, buka kurung siku 2 kali dan tutup kurung siku 2 kali. Kemudian di sini adalah subjek emailnya. Misalnya emailnya itu subjeknya sertifikat IC Halal Umi, misalnya ini sama semua. Nah, di dalam isi emailnya di sini kita akan mensinkronkan juga dengan data yang ada pada spreadsheet, yaitu kita memanggil kembali nama, kemudian juga kita mengambil kembali sebagainya, seperti itu ya.
isi emailnya. Ini nama akan terhubung dengan Excel, sebagai juga ini akan nanti terhubung dengan Excel. Kemudian yang terpenting, emailnya harus sama nama fieldnya ya dengan yang ada di spreadsheet atau Excel yang kita buat tadi. Kemudian kita next, kemudian kita run triggernya, yes ya, kemudian kita save jobnya, ini kita save ya, agar nanti tinggal kita jalankan. Setelah itu kita tinggal menekan tombol play seperti ini, tekan ini ya prosesnya. Nah, ketika sudah selesai seperti ini artinya selesai mengirim. Nah, di sini kelihatan di spreadsheetnya membentuk field baru yang disitu merupakan informasi proses pengiriman email. Jadi kalau sudah terkirim akan muncul field baru tersebut ya. Sekarang kita coba melihat apakah betul-betul masuk ke dalam email peserta. Ya, di sini terlihat sudah ada email masuk. Ya, ini langsung terkirim juga sertifikatnya. Jadi ini sesuai dengan data yang ada pada spreadsheet sebelumnya. Ya, ini tinggal kita sesuaikan saja dengan modul-modul font yang kita inginkan. Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.